Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Crispy ID. Bagi kalian yang baru saja berkunjung di channel ini, kalian harus tahu bahwa channel ini adalah channel yang membahas berbagai hal, kisah, kasus, tragedi maupun sejarah, dalam kemasan cerita bergambar. Jadi untuk kalian yang suka dengan konten seperti ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dan di video kali ini, admin akan mengulas salah satu topik yang sebenarnya sudah cukup lama, yaitu topik tentang Tanjakan MN. Tanjakan yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai salah satu tanjakan yang ekstrim dan juga kental dengan unsur horor, hal yang membuat stigma masyarakat mengatakan bahwa Tanjakan MN adalah tempat yang horor, tentunya karena kecelakaan yang merenggut nyawa di wilayah ini sangat banyak terjadi. Dan apabila admin merunutkan kecelakaan yang sudah terjadi, video ini akan menjadi sangat panjang. Namun demikian, tentunya kita masih ingat bis pariwisata yang terguling dan menewaskan rombongan ibu PKK kader Posyandu dan juga pihak kelurahan. Bahkan mengutip dari CNN, korban yang tewas saat itu mencapai 26 orang, angka kematian yang sangat besar tentunya. Kisah yang paling terkenal adalah nama dari tanjakan itu sendiri, yakni MN. Admin mencoba mengutip dari Kumparan, di mana di artikel tersebut ada dua versi mengenai kisah MN, dan kisah yang paling banyak dikenal adalah kisah seorang sopir oplet jurusan Bandung dan Subang, yaitu saat MN mengangkut ikan asin dari Ciroyom, Bandung menuju ke Subang pada tahun 1964. Singkat cerita, mobil yang dia kendarai terbalik dan terbakar di tempat tersebut, yang akhirnya membuat MN tewas di tempat. Dan sejak peristiwa tersebut, warga percaya bahwa arwah MN masih bergentayangan dan sering mengganggu pengendara lain, terutama bagi mereka yang berani melewati jalan tersebut di malam hari. Fakta yang tidak jarang terjadi adalah para pengendara yang menghadapi fenomena seperti remblong, kendaraan yang tergelincir, kendaraan yang tiba-tiba mogok, dan ada juga kendaraan yang terperosok. Bahkan supir yang terkadang hilang kesadaran, dan akhirnya tidak bisa mengendalikan kendali mobilnya. Hal tersebut dikatakan sangat sering terjadi di area Tanjakan MN. Adapun kejadian yang lebih menakutkan lagi, terkadang ada penumpang di dalam bis, yang tiba-tiba saja langsung kesurupan saat melewati tanjakan maut ini, seolah semakin menguatkan bahwa tanjakan ini adalah tanjakan yang sangat angker. Versi kedua dari kisah MN adalah, MN merupakan korban tabrak lari di wilayah tersebut. Namun bukannya disemayamkan, jasad MN ini malah dibuang di balik rimbunnya pepohonan di area kawasan tersebut. Namun tidak diketahui kapan terjadinya tabrakan tersebut, dan juga tidak jelas siapa yang menyebarkan kisah kedua ini. Walaupun memiliki dua versi cerita, intinya warga percaya, jika arwah MN sudah sering mengganggu pengguna jalan saat melintasi tanjakan tersebut. Yang unik menurut warga, supaya tidak diganggu oleh arwah MN, pengguna jalan harus menyalakan sebatang rokok, yang kemudian dilempar ke pinggir jalan tersebut, yang mengartikan simbol memberikan rokok kepada MN. Sebagaimana dipercaya, semasa hidupnya MN adalah orang yang sangat suka merokok sambil mengemudi. Beberapa pengemudi lain juga percaya, jika melewati tanjakan ini, maka mereka harus membunyikan klakson. Saking fenomenalnya tanjakan ini, membuat banyak supranatural dan juga YouTuber misteri datang ke Tanjakan MN untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tanjakan ini. Salah satunya adalah host dari kisah Tanah Jawa, yaitu Hari Kurniawan HO. Dia mengatakan ketika melewati tempat ini, kita harus sangat hati-hati, selalu berkonsentrasi dan juga banyak berdoa,
serta ingat kepada Tuhan sebagai antisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan. Dia sendiri menuturkan, ada dua hal yang membuat kecelakaan terjadi. Yang pertama, apabila dilihat dari sisi keangkerannya terlebih dahulu, atau kita sebut saja dengan faktor non-teknis, yaitu gangguan oleh mereka yang tak kasat mata. Ia bahkan mengatakan, di area ini sebagian korban memang dijadikan tumbal, dan banyak juga orang yang membuang jin di area ini. Dan bahkan ada orang yang melakukan perjanjian dengan setan di tanjakan MN. Gangguan gaib yang bisa dilakukan adalah pengendara yang tiba-tiba merasakan kantuk, pandangan yang mengabur tiba-tiba, dan bahkan ada yang sampai mengalami linglung saat mengemudi di tempat ini. Dan faktor kedua yang sangat berpengaruh adalah dari sisi teknis itu sendiri, karena tidak dipungkiri, tanjakan ini memang pada dasarnya sangat curam dan sangat berbahaya. Apabila supir lengah dan ada salah sedikit saja, bisa sangat berakibat fatal. Apalagi ketika ada kecelakaan yang terjadi di tahun 2018, area tanjakan masih sangat minim runoff, sehingga dampak dari kecelakaan akan sangat sulit diminimalisir. Laporan dari Bagian Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU mengatakan, bahwa kontur tanjakan MN, memang sebenarnya sudah bermasalah, sehingga pemerintah akan mengubah bentuk geometri di kawasan tersebut. Semoga saja hal ini cepat terrealisasi, karena selain harus tawakal dan selalu berdoa agar selamat dalam melewati tanjakan ini, tentunya kita juga harus berikhtiar mengecek kondisi kendaraan, atau bahkan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengubah bentuk geometri seperti yang sudah disebutkan, atau mungkin bisa menambah alur runoff, sehingga dampak dari kecelakaan bisa diminimalisir. Bagi teman-teman yang pernah melewati tanjakan MN, atau bahkan mungkin tinggal di area tersebut, silakan share jika ada pengalaman horor yang kalian alami di kawasan tersebut, atau jika ada informasi yang keliru, dan mungkin kalian punya pendapat yang berbeda. Silakan tuangkan juga pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Admin rasa cukup sampai di sini ulasan singkat yang bisa admin share ke kalian, dan jika ke depan admin bisa memperoleh pengalaman seseorang yang mengalami kejadian ganjil di tempat ini, maka kisah tersebut akan kembali admin share ke kalian, dan tentunya dalam kemasan cerita bergambar. Nantikan terus video-video dari channel Crispy ID. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.